berdasarkan aspek bentuk, aspek sumber, dan mengikat atau tidaknya. Pembahasan pertama yaitu hadis ditinjau dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya, hadis dibagi lagi menjadi 5, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis sifati, dan hadis hami. Hadis qauli adalah hadis perkataan, yaitu seluruh hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Menurut para ulama usul fikih, hadis qauli adalah setiap perkataan Rasulullah SAW yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum syara. Contohnya adalah hadis mengenai status air laut. Selanjutnya adalah hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis perbuatan, yaitu seluruh perbuatan Rasulullah SAW yang sifatnya dapat dijadikan contoh teladan, dalil untuk penetapan hukum syara atau pelaksanaan suatu hukum ibadah dan tata cara pelaksanaannya. Contoh hadis fi'li adalah hadis tentang pelaksanaan ibadah sholat, ibadah haji, maupun ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya hadis takriri, yaitu hadis ketetapan atau persetujuan. Maksudnya yaitu diamnya Rasulullah SAW dari mengingkari perbuatan atau perkataan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau, dan hal tersebut diketahuinya. Ada kalanya pernyataan persetujuan dari beliau dan ada kalanya pula pengingkaran dari beliau. Perkataan atau perbuatan sahabat yang diakui dan disetujui oleh Rasulullah SAW hukumnya sama seperti perkataan Rasulullah sendiri. Demikian juga dengan takdir terhadap ijtihad sahabat dinyatakan sebagai sunnah atau hadis. Selanjutnya adalah hadis sifati, yaitu hadis yang berkaitan dengan sifat fisik Rasulullah atau keadaan kepribadiannya. Hadis sifati juga biasa disebut dengan hadis ahwali. Selanjutnya hadis hami. Hadis hami adalah hadis yang berkaitan dengan keinginan atau rencana Rasulullah yang belum tercapai. Contohnya adalah tentang rencana Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Asyura. Selanjutnya adalah pembagian hadis berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maktub. Marfu merupakan isim maf'ul dari kata rofa'a yang berarti mengangkat atau meninggikan. Dinamakan isim marfu karena ia dinisbahkan kepada pemilik kedudukan tertinggi, yaitu Rasulullah SAW. Maka dari itu, hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, dan lain-lain. Yang kedua adalah hadis mauquf. Mauquf merupakan isim maf'ul dari kata waqafa yang berarti berhenti. Dinamakan mauquf karena rawi menghentikan hadis pada sahabat dan tidak melanjutkannya kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah hadis maktub. Maktub merupakan isim maf'ul yang berasal dari qata'a yang berarti memutus. Dan hadis maktub adalah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in dan yang setelahnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya adalah perbedaan hadis berdasarkan dari aspek mengikat atau tidaknya. Berdasarkan aspek mengikat atau tidaknya, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis khususiyah, hadis risalah, dan hadis ghairu risalah. Hadis khususiyah sendiri adalah hadis yang khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak untuk ditiru umatnya. Contohnya adalah kebolehan beristri lebih dari 4 oleh Rasulullah, namun tidak boleh ditiru oleh umatnya. Yang kedua adalah hadis risalah. Nama lain dari hadis risalah adalah hadis tasri'iyah. Hadis risalah adalah hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam posisinya sebagai Rasul sehingga wajib ditaati, seperti hadis tentang berita-berita gaib, syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketentuan-ketentuan ibadah. Sifat dari hadis risalah ini adalah tetap atau sabit dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga adalah hadis ghairu risalah. Hadis ghairu risalah nama lainnya adalah hadis basyariah. Berbeda dengan hadis risalah, hadis ghairu risalah adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum ia menjadi Rasul.
Artinya, hadis tersebut boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak. Contoh hadis tersebut adalah hadis yang berkaitan dengan kegiatan Rasulullah SAW sehari-hari sebagai manusia biasa atau dalam hal urusan duniawi, seperti tentang pertanian, pengobatan, medis, dan lain-lain.